istri Om juga, yang beliau adalah sebenarnya maritisnya kalau nggak salah dari 2014 ya. 2014 itu ternyata tidak langsung gede, berawal dari sablon. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil ilmunya kok bisa seperti itu, kemudian latar belakangnya apa, karena sangat menarik. Beliau itu adalah ASN, pegawai negeri waktu itu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu eh, sudah menikmati hasilnya di beberapa tahun kemudian eh, memutuskan untuk fokus di sablon ya pada saat itu, kemudian di jersey ini seperti itu. Baik, dan karena waktu sudah jam 9.20, marilah kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan doa dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Nah, untuk hari ini nanti mungkin ada sedikit susunan acara ya. Jadi nanti kita ada pemaparan juga dari tim CNT, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Legal Sport bersama Om Jumaryanto, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan tadi sudah ada bocoran yang bertanya nanti katanya dapat doorprize sebanyak 10. Jadi nanti teman-teman diharapkan peran aktifnya seperti itu ya. Untuk acara selanjutnya langsung saja kepada tim CNT, manajer marketing CNT, Mas Trio Saputra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Trio dari GNT Express Jogja. Di sini saya mau menjelaskan beberapa mengenai GNT dulu sebelum kita lanjut ke Om Jum. Oke, kita mulai dulu dari peran jasa pengiriman barang dan logistik ya Pak Ibu. Di yang pertama itu ada industri e-commerce. Mungkin nggak begitu kelihatan ya? Nggak begitu kelihatan ya, nggak apa-apa. Di bisnis model industri e-commerce di B2B-nya sendiri tumbuh 15,2% setiap tahunnya. Jadi sekarang memang secara industri e-commerce, terutama setelah COVID ya, setelah COVID itu sekarang habit atau behavior dari setiap customer kita itu udah makin meningkat. Jadi yang sebelumnya kebanyakan orang belinya offline di mall atau di mana namanya, di pasar, di toko-toko offline, sekarang sudah berubah menjadi online. Karena kan waktu itu sempat ada penutupan mall dan sebagainya, jadi orang-orang udah mulai kenal yang namanya e-commerce. Nah, terus selanjutnya adalah yang mengenai B2C-nya sendiri itu tumbuh 64%. Tumbuhnya lebih dari 50%, dia udah mencapai 64% dari user penetration-nya sendiri. Terus paling banyak yang diminati di e-commerce sendiri itu ada di elektronik, terus di fashion, sama di hobi. Karena mungkin seperti kita tahu ketika COVID yang lalu, hobi yang paling banyak itu sepedaan. Jogja bisa kita lihat setiap malam atau setiap hari itu banyak banget orang sepedaan. Tapi sekarang setelah COVID-nya berhenti, sepedaannya udah mulai jarang ya. Sepedanya udah pada gantung, termasuk saya sendiri. Saya sendiri juga pas COVID sedang sepedaan, tapi ketika selesai COVID sekarang sepeda digantung gitu.
Terus fashion, perkembangan fashion ini sekarang juga sangat pesat. Bahkan mungkin kalau teman-teman tahu ketika TikTok Shop dibuka, itu juga penjualan yang live fashion lumayan tinggi ya. Ada yang satu seller dia bisa jualan sampai 1.000 pieces, bahkan ada yang lebih dari 1.000. Karena peminat fashion di marketplace itu lumayan banyak sekali. Terus ada yang selanjutnya C2C. Untuk pertumbuhannya sendiri 47,9% selama 2022 sampai 2028. Berarti sampai 2028 itu dia tumbuhnya sampai 47,9%. Terus perkembangan pasar e-commerce, 72% konsumen beralih ke gaya hidup baru menggunakan layanan digital. Ini yang sebelumnya tadi saya bilang, banyak sekarang customer itu yang beralih ke online karena mungkin dari segi harga dan sebagainya, kepraktisan itu yang membuat orang-orang beralih ke online. Terus 96% konsumen memilih menggunakan layanan digital. 65% konsumen menggunakan layanan digital karena lebih praktis untuk aktivitas sehari-hari, sedangkan 41% lainnya sudah menjadi bagian dari rutinitas. Mungkin banyak, terutama mungkin kamu kan ibu-ibu biasanya scroll di TikTok, scroll di Shopee, tiba-tiba udah check out. Apalagi sekarang ada COD, nggak perlu transfer, tiba-tiba barang datang, ada kurir, COD harus bayar. Itu juga sekarang sangat banyak yang check out, dia mungkin kayak nggak sadar untuk check out. Jadi hanya scroll, tiba-tiba udah check out aja. Terus tentang industri e-commerce, metode pembayaran, 88% pelanggan di Indonesia menggunakan e-wallet. Sekarang penyedia wallet semakin banyak, udah banyak brand e-wallet saat ini yang bisa dikonekin ke e-commerce ataupun transfer juga lebih gampang pakai e-wallet. Jadi pengguna e-wallet sekarang semakin banyak. Sekarang bahkan bank-bank konvensional udah lebih beralih ke bank digital. Terus di sini ada pasokan barang, pajak impor dan bea cukai, dwelling time, biaya tenaga kerja dan produksi tinggi. Terus kalau untuk pengiriman sendiri, infrastruktur dan kondisi geografis. Jadi kalau di Indonesia memang untuk kondisi geografis ini sangat berpengaruh untuk pengirimannya, terutama yang ke daerah-daerah yang di luar pulau. Itu banyak yang mungkin nama-namanya juga asing di kita, jadi udah di pulau masih nyebrang lagi ke pulau lagi, jadi itu kadang yang membuat pengiriman agak lama. Terus peran industri logistik. Nah, ini kita kenalan sedikit 3 jenis jalur untuk pengiriman barang. Next. Jadi 3 jenis jalur untuk pengiriman barang sendiri, ada yang darat, terus ada yang udara, sama ada yang laut. Jadi kalau kita dari Jogja sendiri itu ke area Sumatera itu kita darat. Jadi nggak kita lewatin pesawat karena pertama dari waktunya sendiri. Jadi dari waktu itu kalau darat itu malah lebih cepat. Kan kalau pesawat kita harus antri dulu untuk SMU-nya, lalu apa namanya kargonya juga kita harus antri. Tapi kalau darat kita memang langsung dari Jogja langsung direct sampai dengan Jambi atau Pekanbaru juga kemungkinan sudah sampai. Terus kita juga ke Lombok itu juga udah udah darat. Terus kalau yang udara kita yang kebanyakan ke area timur itu kita kebanyakan masih udara, karena kan kalau kita tempuh pakai kapal darat
terlalu lama ya. Jadi kita pakai jalur udara. Nah, terus kalau yang laut ini khusus untuk barang-barang yang hemat. Atau kan kalau biasa di marketplace ada pilihan eh, reguler, terus apa namanya hemat, sama yang 1 hari sampai. Nah, kalau yang hemat itu biasanya lewatnya laut, makanya dia jauh lebih lama dibandingkan yang reguler ataupun yang 1 hari sampai. Memang ongkirnya jauh lebih murah dibandingkan yang reguler ya. Nah, terus di sini ada alur sederhana untuk proses pengiriman barang. Yang pertama ada penjemputan atau pengantaran ke cabang atau ke titik-titik JNT. Itu juga nanti bisa misalkan dijemput juga bisa. Terus menyiapkan paket, input data, kiriman, dan dokumen. Jadi setelah dikirim ke kita, nanti kita siapkan dulu semuanya paketnya, diinput dulu, terus di scan dan sebagainya. Terus kita kirim ke gateway. Jadi kalau di Jogja atau dari Sleman sendiri, itu nanti barangnya akan dikirim ke Giwangan. Jadi kita ada gudang besar kita itu di Giwangan. Terus ada proses outgoing. Jadi proses outgoing nanti barang dikirim ke kota-kota tujuannya. Terus ada proses incoming, berarti udah sampai ke kota tujuan. Terus nanti proses delivery dan serah terima. Alur sederhananya hanya seperti itu saja untuk pengiriman barang. Nah, ini kalau landscape perusahaan pengiriman barang e-commerce di Indonesia. Jadi tadi kan kalau ada yang pakai darat, terus ada yang pakai udara. Biasanya kalau darat kebanyakan kalau di pulau-pulau itu hanya di situ saja. Contoh kayak Sulawesi itu hanya di situ saja, Kalimantan hanya di situ saja. Jadi nggak sampai keluar pulau. Nah, ini adalah jenis layanan pengiriman JNT Express. Jadi ada beberapa jenis yang tadi sempat saya singgung juga. Pertama itu ada nama layanannya Easy. Easy ini lebih ke reguler, yang 2-3 hari sudah sampai. Jadi kalau misalkan dengan kirim ke dalam Pulau Jawa biasanya udah 2-3 hari udah sampai. Nah, kalau keluar pulau itu biasa kalau yang pakai pesawat mungkin akan ada mundur sedikit waktunya karena antri di kargonya. Terus selanjutnya itu ada yang ECO atau ekonomi biasanya. Ini yang ongkirnya lebih murah. Itu estimasinya agak lama, itu dari 7 sampai dengan 14 hari. Terus ini kita juga ada JNT Super. Super ini lebih ke 1 hari sampai. Jadi ada yang kalau dalam kota itu dia same day, kalau luar kota itu next day. Jadi kalau same day itu biasanya barang yang dikirim sebelum jam 10 pagi nanti bisa sampai hari ini juga maksimal jam 9 malam. Tapi itu hanya berlaku dalam kota. Terus kalau next day itu nanti bisa ke kota-kota besar, itu 1 hari sampai. Hari ini kirim, besok sampai. Nah, ini ada garansi ongkirnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan jenengan pakai yang JNT Super, terus ternyata barangnya telat, nggak sesuai sama estimasi, ongkirnya nanti kita kembalikan 100%. Jadi nggak perlu khawatir kalau barang ini telat, nanti jenengan kirimnya gratis ke kita. Nanti jenengan tinggal komplain ke kita bahwa memang estimasinya tidak sesuai, nanti ongkir akan ditransfer kembali. Nah, untuk super ini sendiri kan juga nanti ada udah include sama asuransi. Jadi kalau barang rusak otomatis akan diganti full 100%. Terus kita ada layanan internasional. Jadi kita kan udah buka layanan internasional itu ke beberapa negara. Cuma di sini saya sebutkan beberapa saja, itu ada Singapura, Malaysia, Thailand, dan Cina. Nah, ini kebetulan di sana udah ada JNT juga. Jadi kalau kirim di sini pakai JNT sampai sana tetap JNT. Jadi nggak dioper ke pihak ketiga. Nah, kita lebih dalam lagi mengenai JNT Express.
Nah, JNT Express sendiri berdiri sejak 2015 di Jogja. Itu pertama kali ada di Jalan Paratritis di Ruko Permita, itu pertama kali JNT. Terus JNT sendiri itu kita satu grup dengan brand Oppo. Terus kalau kosmetik kita ada Berry Bliss, itu satu grup sama kita. Terus Makuku itu juga satu grup sama JNT. Nah, di 2000 kali kan kita JNT-nya yang Express ya, yang merah ya. Terus di 2021 atau 2020 itu buka yang JNT Cargo. JNT Cargo itu yang biasanya mungkin kalau Bapak Ibu di jalan itu yang warna hijau. Itu JNT Cargo, itu juga satu grup, cuman beda manajemen. Seperti itu. Terus keunggulan kita sendiri, kita itu nggak pernah libur. Jadi 365 hari pengiriman barang itu tetap jalan. Jadi kalau banyak ekspedisi biasanya libur hari Minggu, tanggal merah libur, kalau kita nggak ada. Kita pasti ada pengantaran terus. Terus operasional sendiri tetap berjalan. Terus kita ada real time tracking. Jadi real time tracking itu mungkin lebih gampang di tracking kalau lewat aplikasi kita sendiri di Play Store. Biasa kan sekarang banyak penyedia 3PL itu yang dia punya aplikasi kayak Cek Ongkir, terus Raja Ongkir, itu kadang tidak update untuk trackingannya. Jadi kalau pengen lebih update nanti bisa di di aplikasi kita sendiri. Terus di dalam aplikasi itu biasanya ada diskon. Di diskonnya sendiri itu kalau di weekend biasanya sampai 25%, kalau di weekdays 25%, kalau di weekend itu bisa sampai 40%. Terus di dalamnya bisa kumpulin poin, nanti bisa tukar sama barang juga. Terus kita ada call center itu yang 24/7 ya, 24 jam 7 hari juga nggak libur, berarti dia bisa telepon kapan pun misalkan ada kebutuhan. Terus melayani pengiriman nasional lebih dari 500 kota. Lebih dari 500 kota. Terus memberikan klaim yang lumayan singkat. Jadi biasanya kita kalau klaim itu 3 hari setelah barang 3 hari setelah dokumen lengkap. Jadi dokumen lengkap itu nanti langsung 3 hari setelahnya sudah ditransfer. Terus kalau yang super itu 1 kali 24 jam setelah dokumennya lengkap. Terus kita ada VIP. VIP itu kayak customer tetapnya kita. Nanti itu kita kasih dashboard. Namanya VIP platform kalau di kita. Nanti itu dari Bapak Ibu bisa generate resi sendiri. Jadi misalkan ada kiriman barang, nanti dengan masukkan ke Excel, nanti sudah tergenerate sendiri resinya, bisa diimport. Kirim dan pantau paket langsung dari 3 platform. Nah ini nanti bisa ditelepon, bisa lewat app, atau nanti bisa lewat website. Next. Nah, ini untuk ekspansi perusahaan kita, jumlah gudang kita itu ada 70. 70 ini gudang besar. Terus jumlah titik kita itu ada 4.600. Jumlah SDM itu ada 47.000 lebih di Indonesia. Untuk di Jogja sendiri jumlah SDM itu kurang lebih di 1.900 sampai 2.000-an SDM. Terus untuk armada ada 1.700 lebih. Terus ekspansi kita, ini tadi yang saya bilang JNT sudah buka di beberapa negara. Kita udah ada di 13 negara. Memang paling pertama JNT itu ada di Indonesia, terus ada di Vietnam, Malaysia, Filipina,
Thailand, Kamboja, Singapura, Cina, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Amerika Latin, Brazil, sama yang terakhir itu ada di Mesir. Jadi kalau Bapak Ibu kirim barang itu tidak dilempar-lempar lagi, jadi pertama pakai JNT, sampai sana tetap pakai JNT. Oke, terus di sini ada keuntungan menjadi customer tetap. Apa sih keuntungannya menjadi customer tetapnya JNT itu? Yang pertama ada special price. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dapat special price yang beda dari misalkan dengan antar sendiri ke JNT belum menjadi customer tetap JNT, nanti harganya akan di bawahnya itu. Contoh misalkan kalau kirim dari Sleman ke Jakarta, kalau yang harga pada umumnya itu adalah 19.000. Nanti kalau sudah jadi customer tetap, nanti jenengan bisa nego sama kita harganya. Terus ada layanan COD reguler. Jadi sekarang itu kan banyak peminat ya, di akhir-akhir ini banyak peminat itu menggunakan COD. Biasa COD lewat marketplace, lewat Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada. Nah kalau jenengan atau Bapak Ibu semua mau buka COD tanpa mau berjualan di e-commerce, itu nanti bisa sama kita. Nanti bisa dapat special price, terus nanti ada potongan untuk barang yang retur. Nanti itu kita jelaskan lebih lanjut. Nanti ada tim kita di sini, itu ada Mas Riki, ada Mas Etia, terus kalau yang di Sleman itu ada Mas Andika. Nanti bisa kontak ke tim kita, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Karena kalau dijelaskan di sini takutnya memakan waktu, kita nggak bisa sharing dengan Om Jun. Terus ada free return. Jadi barang-barang yang misalkan kan biasanya kalau orang-orang yang order COD itu case-nya kebanyakan adalah ketika sampai di sana barang sudah sampai ke penerima, uangnya belum ada. Jadi case return itu kebanyakan seperti itu. Jadi udah sampai sana uangnya belum ada, jadi dia nggak mau terima barangnya. Atau udah sampai sana saya nggak merasa pesan barangnya kok, terus siapa yang pesan barangnya? Kayak gitu. Case-case COD itu kebanyakan seperti itu. Terus ada juga di kita itu namanya pembayaran bulanan, atau kalau kita sebut di internal JNT sendiri itu PPPM, bayarnya setiap 1 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal kirim-kirim barang terus aja, nanti setiap 1 bulan sekali nanti kita kirim invoice-nya. Terus penjemputan paket, jadi jenengan nanti bisa jadwalkan aja dalam 1 hari itu mau dijemput berapa kali sih untuk paketnya. Bisa 1 hari itu 3 kali kalau mungkin barangnya udah banyak, atau misalkan 1 hari 1 kali. Bahkan kita juga bisa sampai malam untuk penjemputan barang sendiri. Yang penting sudah terjadwal. Terus di sini kita ada yang tadi sebut VIP platform. Jadi nanti kita kasih dashboard, atau juga ada API. API ini menyambungkan webnya jenengan atau webnya Bapak Ibu semua dengan sistemnya kita. Jadi nanti ketika ada pembeli yang mau check out di webnya Bapak Ibu, itu nanti langsung kayak di e-commerce, resi langsung tergenerate otomatis. Jadi kita nggak perlu rekap satu persatu lagi. Oke, mungkin itu dulu ya dari kita, supaya mempersingkat waktu. Nanti kalau ada pertanyaan setelah pelatihan nanti bisa kita ngobrol supaya tidak memakan waktu sharing dengan Om Jun sendiri. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Trio yang sudah menyampaikan pemaparannya ya. Mungkin teman-teman dari pengalaman yang sudah jadi UKM mungkin pernah menggunakan JNT ya. Kemudian barangkali nanti mau bertanya terkait studi kasus yang sudah pernah
dialami, kemudian seperti apa solusinya nanti kita tahan dulu. Karena pada kesempatan kali ini nanti akan ada pemaparan dari Om Jung yang pada kesempatan kali ini sudah hadir. Nanti teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan. Kemudian nanti setelah beliau memaparkan mungkin ada tanya jawab seperti itu. Mungkin itu langsung saja kepada Om Jung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sowan panjenengan semua. Pertama kali saya melantai di Jogja. Biasanya saya anak kampung dari Wonogiri, mungkin mencoba menguji nasib hijrah ke Jogja dengan istri yang duduk di belakang ini, ya. Jadi saya 6 bulan itu udah di Sleman, Bapak Ibu. Jadi Kulon Wun, saya tinggal domisili di Sleman. Nanti Bapak Ibu yang ingin setelah acara ini nanti kopi darat untuk sharing dan evaluation ataupun coaching segala macam, kita memang siap untuk itu, karena memang pada dasarnya bisnis ke depan cara mempertahankan adalah membangun syariah. Oke, nanti silakan kalau Bapak Ibu mau angkat tangan untuk langsung instruksi atau bertanya atau sharing, dipersilahkan ya. Jadi ini memang bukan sebuah konsep seminar, saya berharap ini adalah konsep sharing. Jadi nanti silakan kita overall, jadi tidak semua tergantung dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Dikranasda Sleman, dan ini juga dari GNT Mas Trio yang memang secara B2B dengan Regal Spot sudah terjalin di 4 tahun 5 tahun ya. 4 tahun 5 tahun. Nah, nama saya Jumarianto. Panggilan branding saya itu Om Jung. Karena apa Bapak Ibu? Karena rata-rata yang kami bangun ini memang Spot ini didukung oleh anak-anak milenial ke bawah, artinya lebih ke Gen Z. Nah, kalau panggilan biasanya Bapak Ibu ke mall dalam macam dikenal biasanya dipanggil Kak. Biasanya Bapak Ibu kalau masuk ke Uniqlo, Matahari kan diturunkan usianya, maupun berapa usianya, kalau masuk ke situ kan panggilannya selalu Kak gitu. Jadi awet nom nek lebih berikut. Nah, kalau di Regal Sport itu biasa kita panggil dengan Om dan Tante. Kenapa gitu? Karena dulu tujuan saya membangun Regal Sport ini tuh mempersiapkan anak saya. Jadi kalau dia waktu 10 tahun ke depan dia cus ke sistem bisnis ini, dia sama seperti prinsip orang Jawa, nggak perlu kenal tapi langsung bisa nyebut apapun dipanggil Om, apapun dipanggil Tante. Jadi dulu seperti itu. Oke, saya Jumarianto. Tadi memang benar diceritakan saya mantan ASN di Kabupaten Wonogiri. Pernah sampai di eselon 4 Bapak Ibu di Pemda Kabupaten Wonogiri. Jabatan terakhir saya adalah Kepala Seksi atau Pengembangan Data di Dukcapil. Mantan alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi saya alumni STPDN tahun 2003. Usia saya 42 tahun dan 1 orang istri. Nah, iya. Ini sebenarnya saya mau bilang istri atau bos ya. Jadi saya di sini tuh kayak tadi tuh sampai ke rumah SPJ.
ada laporan pertanggungjawabannya. Nah, istri saya ini merangkap komisaris. Saya direktur utamanya, tapi di atasnya masih komisaris kan. Bapak Ibu tahu sendirilah maksudnya gimana. Apa yang kami bangun ini memang sebuah bisnis keluarga. Memang bisnis keluarga, bukan yang lain. Terus kenapa dalam strukturnya juga istri adalah komisaris, lalu next di saya di direktur utama. Jadi kami sepakat bahwa saya itu hanya pandai menghasilkan. Kebalikannya, istri itu hanya pandai mengelola. Nah, saya nggak bisa menghasilkan dan mengelola. Nanti ujung-ujungnya deviasi, salah. Nah, mungkin technical ini bisa di Bapak Ibu sharing juga. Jadi saya itu hanya berprinsip tentang bagaimana menghasilkan uang. Lalu bagaimana mengelola itu ada di mindset ini. Awalnya mau dikelola ke arah aset, deposit atau apapun memang lebih kepada keputusan istri. Lalu kalau saya hanya uang ini yang masuk per bulan sekian harus dinaikkan kuota sekian seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya Garsport berdiri 2014 sebenarnya saya sudah punya bisnis, beberapa sudah punya bisnis. Hanya saja secara pengelolaan tadi saya merangkap mengelola jadi bangkrut. Kemudian 2014 istri mulai saya libatkan, lalu kita pembagian kewenangan nih secara keuangan. Duit disetor, setelah disetor kecuali mungkin akhirnya hidup saya full tunjangan. Jadi mau keluar dari PNS juga ditunjang sekarang. Jadi rokok pun ditunjang Pak. Uang saku nggak ada. Makanya kalau pergi-pergi selalu harus bawa istri. Nanti habis ini nggak bisa jajan kalau nggak bawa istri. Nah, ini saya hidupnya seperti itu. Tapi alhamdulillah yang seperti ini ternyata tanpa sadar membuat kultur bisnis bagi kita ini itu efisien, bahkan sangat tepat sasaran dalam pengelolaan manajemen. Jadi jangan salah Bapak Ibu semuanya, bisnis bangkrut itu 100% alasannya adalah gagalnya manajemen. Pun yakin ini, kalau Bapak Ibu mengatakan aduh market sedang lesu, berarti ya manajemen marketing. Tapi yang paling fatal dari semua manajemen ini nanti adalah pengelolaan keuangan. Eneng penjualan hari ini kita duit lebih masuk ke kita. Oke, tinggi jagung buatan diambil gitu sayur buatan. Nah, ini fakta nomor apa? Fakta. Betul gitu? Nah itu manajemen. Jadi ingat, 100% gagalnya sebuah bisnis, bangkrutnya sebuah bisnis itu faktor manajemen. Jangan salahkan pihak lain. Katakan bahwa itu memang manajemen. Tapi kan ada marketing, ada produksi, ada logistik. Iya, itu semua manajemen. Makanya manajemen itu dikenal dengan 6M. Man, money, method, market, mesin, material. Seorang pebisnis memang harus menguasai 6M ini. Seorang owner bisnis itu harus menguasai 6M ini. Kalau dia mengerjakan memang bisnis dia mengarah ke produksi. Kalau dia mengarah kepada saya kan hanya pebisnis di level distributor atau pemegang penjualan bertingkat. Oke, berarti harus mengenal di market. Tapi pasti juga mengenal man, HRD dan lain sebagainya. Jadi tidak salah bagi Anda kalau kemudian mulai detik ini cari referensi 6M. Man, money, method. Man itu berarti tentang sumber daya manusia atau yang biasa kita kenal dengan konsep HRD, Human Resource Development. Man, money itu berarti tentang pengaturan keuangan, ya, pengelolaan keuangan. Man, money, method itu berarti metode, bisnis proses. Sebenarnya saya diproduksi,
atau saya di marketing, atau mengelola hulu sampai hilir. Nah, metode bisnis proses sangat tergantung dari konsep bisnis Anda. Kemudian market, berarti ini pasar. Bagaimana sebenarnya kita meletakkan produk di pasar. Mesin, berarti peralatan. Mulai dari peralatan produksi, peralatan kepegawaian, bahkan sekedar komputer, laptop, dan lain sebagainya. Terakhir material, logistik. Nah, logistik itu bukan sekedar cukup barangnya, tapi supply-nya. Kalau kita misalkan bisa membuat kuota keripik tempe itu satu hari itu sekitar 300 pack. Maka kita harus menjamin bagaimana hubungan dengan supplier kita. Kedelai kita terjamin setiap hari itu kuotanya berapa. Jangan sampai nanti naik turun. Ketika pasar meledak, yang terjadi supply kurang. Nggak boleh seperti itu. Makanya perlu di maintenance, perlu ada ilmu memahami manajemen material. Semua konsep ini itu sebuah komprehensifnya sebuah bisnis. Jadi nggak bisa itu dipilih salah satu. Seorang bisnis owner memang harus memahami ini. Loh, berarti jadi bisnis owner itu berat. Berat betul? Berat. Nah, untuk membuat itu secara gambaran tidak berat, kalau ceritake sing penak-penak, wae. Sing gampang-gampang wae, sing bisa membuat motivasi. Oh bener toh, sebenarnya ini jadi bisnis owner itu berat. Tapi nek berat kenapa kudu dilakoni? Nah, karena saya pernah dengan istri itu hidup berkarakter ASN, ya, PNS. Mungkin ada yang di sini yang PNS, angkat tangan. Termasuk panitia ada yang PNS? Oh, ada? Berarti kalau bongkar bikin PNS. Waduh, like ya oh, like ya ini. Aduh, nggak usah tadi. Nah, saya dan istri, saya ASN di Pemda Wonogiri, jabatan terakhir di eselon 4. Istri ini guru SMA kimia. Oh belum ya namanya, bisa diedit ya. Nah, istri ini guru SMA sertifikasi. Jadi kalau dibilang saya dan istri ini sebenarnya secara gaji lebih banyak istri karena sertifikasinya. Jadi dari dulu memang sebenarnya ya beban mental saya itu secara gaji selalu underload di bawah istri. Tapi saya memang orang yang tidak bisa diam. Sebelum Regar Spot ini, saya pernah berkecimpung di bisnis rental komputer satu. Setelah itu masuk ke bisnis sembako, sembako on the road ya. Sembako pernah. Lalu sembako ini jualan beras dulu ya. Jualan beras, minyak, gula. Dan waktu itu saya PNS, jadi kalau pulang kantor itu manggil beras 25 kilo, jualnya di warung-warung tenda. Konsepnya diantar, bayarnya setelah ambil kedua. Nah, dulu seperti itu. Jalan-jalan, tapi akhirnya nggak kuat karena badannya 500 rupiah per kilo. Wah, betul. Akhirnya sembako ini kita pahitkan karena boten sabar untungnya. Untung, tapi boten kuat ngakoni 500 rupiah per kilo nih. Terus kemudian saya pindah ke bebek pedaging. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngopeni bebek, budidaya bebek? Belum. Bebek pedaging pernah juga masuk di ketela pohon di pertanian. Ketela pohon masuk juga pernah di lele, budidaya lele untuk konsumsi. Nah, terakhir saya terdampar di konveksi. Jadi kalau istri dulu bilangnya mbok ojo koyo kutu loncat. Gitu. Cuma banyak orang yang gak paham, aku tuh kutu loncat karena melakukan riset. Banyak orang yang mengatakan bisnis ini bakal guru-guru marketing, bisnis ini bakal guru-guru modal gitu. Nah, saya itu pengen membuktikan saya harus pernah gagal karena modal, saya pernah gagal karena market, saya pernah gagal karena human man-nya,
Jadi kalau itu digabung, sebenarnya semua itu bangkrut, Pak. Ada yang bangkrut, ada yang dibangkrutkan, dan itu benar-benar karena sebuah riset. Jadi endingnya saya harus punya bisnis yang tidak boleh melalui jalur kebangkrutan yang sama. Tidak boleh balik bangkrut ya alasannya bodoh kan jadi salah. Contohnya gini, sembako on the road itu bangkrut. Kenapa? Karena secara margin rendah. Artinya saya harus stay di situ. Lalu kalau saya kembangkan, nambah karyawan, satu karyawan harus berbanding sekian penjualan karena bandingnya 500 rupiah, Pak. Nah ini nggak bisa ini, tak up. Berarti saya rata-rata penjual beras itu dia akan stay di counternya. Ini mungkin. Jadi nek ora stay di counternya, yang gajinya berat. Oh gitu. Jadi harus saya bangkrutkan. Masuk ke bisnis lele. Jangan dulu, bebek. Bebek ini saya pakai punya 4.000 ekor di 2 atau 3 kandang waktu itu. Tapi yang terjadi adalah bukan karena nggak bisa ngopeni, cuma penjualannya itu selalu dipermainkan oleh tengkulak. Jadwalnya hari ini dipanen, diundur besok sore. Yang harus diperhatikan ada 1 hari itu bebek itu mangane ra cetok. Gitu. Lah ini nek sekali diundur, 2 kali diundur, lah nek setiap panen diundur. Berarti oh saya gagal karena apa nih? Market. Oke. Masuk ke ketela pohon. Saya mengelola 4 hektar, Pak. Sewa lahan lagi. Buat lahan sendiri dulu. Lahannya sewa. Ternyata yang tidak diperkirakan, sampai detailnya pupuk kandang saja, saya nyari itu sampai 7 truk. 7 truk untuk permainan ini, untuk budidaya ketela ini. Nah, yang tidak diperhitungkan adalah cost operasional. Pupuk kandangnya bisa, pupuk buatannya bisa, bibitnya bisa. Yang nggak bisa ternyata pemeliharaannya. Napa niku nyemai hama. Per 3 bulan kudu nyambat uang, kudu resiki galengan segala macam. Nggak diperhitungkan. Ujung-ujungnya bangkrut karena metode. Masuk ke lele. Sampai 120 kolam. Jenengan bayangin, jenengan kenal Wonogiri daerah kering. Nggih. Kok iso duwe 120 kolam. Ngambil banyu pamsimas. Banyu pamsimas disulap di kolam. Akhirnya saya punya 120 kolam. Sudah saya urutkan. 1 minggu 10 kolam. Berarti ada 12 kloter kolam. Berarti per minggu, karena usia lele itu panen di 2,5 bulan sampai 3 bulan. Setiap minggu saya panen 1 ton per minggu. Karena 1 kolam 1 kintal ya. Jadi 10 kintal nih, 10 kintal. Bukan. Betul ya, 1 ton ya. 1 ton per minggu. Pasarnya dapat. Ke Sleman, ya. Ke Boyolali, ke Solo, dapat semua. Tapi gagal yang saya katakan tadi ada di mana? 120 kolam ini saya sebar di rumah-rumah penduduk mitra. Padahal openi lele bukan seperti mitra lele katanya. Ya, nah ini salah. Akhirnya cost operasional itu tercukupi, tapi hasil panen tidak mencukupi, tidak maksimal. Gagal lagi, bangkrut lagi. Salah di mana ini Bapak Ibu? HRD. KP pemberdayaan, membagi risiko, tapi kenyataannya adalah mengumpulkan risiko. Gagal di HRD. Semua gagal. Baru saya sadar 120 kolam lele
itu tidak tahu ujuk-ujuk langsung dibangun 120 kolam, tidak. Per minggu itu saya buat sekitar 3 sampai 4 kolam. Uangnya dari mana? Dari reseller yang saya jalankan di tahun 2012. Jadi 2012 selain punya bisnis itu, saya juga megang BlackBerry waktu itu. BlackBerry. Saya ini juga suka jadi reseller orang lain. Saya punya supplier dari Semarang, dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, apa aja itu. Supplier sepatu, supplier kostum olahraga, supplier fashion, segala macam. Dan saya mencoba dodolan online tahun 2012. Bandine online tinggi bangun kolam lele. Nah, di ujung kebangkrutan kolam lele baru sadar kalau semua 120 kolam ini dibiayai dari mana? Dari reseller. Lagi goblok kan? Kok orang nambang reseller ya? Kenapa ribet jegur kolam? Padahal bandine wes kopeni dari reseller ini. Nah, muncullah latar belakang Regar. Di 2012 saya bangun blog namanya regarsportonline.blogspot.com. Oke, catatan pertama, ini gratis betul. Oke, berarti nanti di ujung harus disimpulkan ya. Ini tahap ini gratis betul. Blog itu gratis betul. Ada yang sudah bisa buat blog? Belum. Ada yang sudah? Ada. Blog masuk ke blogger, next tadi. Artinya gratis dan mudah. Cuma kalau hari ini nggak perlu bikin blog seribet itu. Nanti akan kita geser ke sosial media. Tapi waktu itu sosial media kan belum apa? Belum booming. Dulu marketing itu indikatornya apa? Marketing online. Indikatornya apa? Tahun-tahun segitu. Google Search Engine. Makanya kenapa saya buat blog di tahun 2012? Karena dulu sosial media nggak se-booming ini. Orang itu dulu selalu carinya di Google. Makanya ada istilah tekono Google. Karena apapun ditanyakan ke Google. Nalarnya, kalau Anda mempunyai produknya namanya apa? Mete, misalkan itu. Lalu ada orang yang mencari di Google dengan menulis kata mete, ampun mete mama. Diklik mete, search, apa yang Anda harapkan? Blog saya muncul di halaman pertama nomor 1. Ini pun menarik. Nah, Anda produknya apa? Coba cek di Google, diketik nomor pinter dengan. Nah, itu mindset saya di 2012. Nah, karena dulu itu saya jualan produk-produk semua sport ya, bola, voli, badminton, segala macam secara acak. Artinya susah untuk menjadi toko number 1 di Google. Nah, yang saya lakukan adalah mencoba melakukan riset produk. Dengan cara apa? Coba naik bola, saya cek dulu di Google. Oh, ternyata bola itu sampai halaman ke-10, berarti peringkat 100 atau 1000. Itu gak menang kita, gak mungkin bisa ranking. Nah, saya temukan waktu itu riset yang masih kecil, itu namanya voli. Lalu bagaimana ini? Berarti semua produk saya arahkan ke voli. Bola tak tinggal, badminton tak tinggal. Mulai saya mengkoleksi supplier kostum voli, sepatu voli, alat olahraga voli.
saya naikkan di blog, saya bangun secara organik, saya nggak pakai ads. Saya bangun secara organik, saya perkirakan setahun lagi ini sudah akan nangkring di halaman pertama. Karena apa? Frekuensi upload ya dan keyword yang ada di Google Trend itu sedikit. Nanti akan saya bantu dengan sharing-sharing, backlink lah ceritanya gitu. Sharing di Kaskus, sharing di apa untuk membangun kunjungan berulang. Nah yang terjadi 2015, saya number one di Google. Blog saya itu jenengan mau cari kostum volley, pakaian volley, seragam volley, baju volley, sepatu volley, toko volley, jenengan tulis dari manapun. Mau volley, VOLI, VOLY, VOLLEY, mau dengan cara apapun, toko saya nomor 1. Pengen buatan nonton minggu. Sama seperti kita nggak perlu beli toko di Tanah Abang, pun pinter miliar nih. Ayo, dengan investasi di Tanah Abang berapa miliar? Belum pernah. Tapi kemudian dengan mindset online ini ternyata itu bisa dilakukan dengan gratis. Nah itulah cikal bakal Regar Sport. Jadi masuk tahun 2014, 2015 saya step awal berangkat dari volley. Produk kami adalah ini. Pertama, karena basicnya jersey, sekarang bukan hanya volley. Strike up itu jersey mancing. Mau mancing yang kolam, yang laut, yang sumur, bisa beli jersey-nya. Oke, produknya jersey mancing. Yang kedua, itu jersey goes. Yang tadi sudah bisa dari COVID, Jogja naik, dan itu juga kita analisa. Kita turunkan volley bola dalam itu, tapi kita naikkan penawaran jersey goes COVID. Dan ternyata kita growth 200%. Jadi COVID itu kita nggak drop, tapi malah growth. Yang ketiga kicau. Kicau niku bagi kicau mania. Jersey-nya bisa kicau, produknya bisa kicau. Jadi ini termasuk satu paket. Produknya itu juga kita buatkan. Kemudian bola, jersey bola. Kemudian jersey racing, balap. Kemudian toser ini volley, jersey volley. Kayak, nah ini untuk yang bismania, terus trukmania. Nah itu ada genrenya di sini. Jadi kadang kan butuh meme-meme yang truk di belakang gitu Pak. Nah, termasuk trayek ini untuk jalur-jalur bismania, trukmania, termasuk yang traveling, travel seperti itu. Kemudian ini Flowcation itu berbasis wisata. Jadi ada yang mengelola wisata, mungkin ada desa wisata segala macam. Terus nanti ada orang datang selfie. Nah, padahal selfie-nya itu kan sebuah momen. Nah, jersey di kita itu bisa kualitas foto dijersikan. Makanya ini yang mengarah kepada tempat-tempat wisata. Kalau Anda memiliki stand makanan di tempat wisata, bisa gabung dengan kami. Anda tukang parkir atau apapun di tempat wisata, bisa gabung dengan kami menjadi agen reseller dan lain sebagainya dengan masuk sebagai location. Kemudian play on, ini untuk running. Ya. Berikutnya adalah backhand, berarti ini badminton. Badminton, tenis, bola, tenis meja dan lain sebagainya itu ada di backhand ini. Lodging itu berarti gamers, anime dan lain sebagainya. Hudan, nah hudan ini sudah bukan jersey, ini berarti casual printing. Mainnya DTF.
Ini sudah pakai kaos katun DTF yang hujan ini. Lalu hijab yang pertama itu genre arisan, berarti ini yang konsepnya persegi, ya, konsepnya blow up ke sosialita, ya. Jadi hijab persegi mau yang 110 atau yang 130. Berikutnya ada di Muslim Sport. Oke. Ada di genre sekolah. Ini untuk madrasah, sanawiyah dan lain sebagainya. Madrasah aliyah, madrasah sanawiyah dan lain sebagainya. Umroh. Ini yang konsepnya Virgo berarti ya, besar, syar'i, dan ada identitasnya dan lain sebagainya. Berikutnya ada di kesatrian. Nah ini yang pramuka, army, polisi, hansip dan lain sebagainya, itu ada di genre ini. Berikutnya dribble, berarti ada di basket, skuti, Vespa, mania dan lain sebagainya. Hip hop, sarangi, ya. Nah, model-model itu ada di sini. Terus McLaren. Nah, kalau McLaren ini stiker printing. Dia mulai dari stripping sampai full decal. Decal sakar juga ada, decal mobil juga ada. Nah, ini manufaktur ketiga. Jadi ada Sublime, ada DTF, dan ada decal McLaren ini. Nah, itu